Kali ini gue mau ngomong serius teman-teman, karena ini benar-benar suatu masalah yang menurut gue kalau kita meremehkan ini akan menjadi bumerang terbesar buat rakyat kita teman-teman. Seperti judul di video ini, kita akan membahas sedikit tentang kenapa kita harus peduli sama RUU TNI, dan kenapa selain peduli kita harus menolak dan kita tegas tidak sejalan dengan kebijakan terbaru dari pemerintah itu. Sebelum membahas lebih lanjut, tapi gue ingetin ke kalian dulu untuk jangan lupa subscribe channel Seven yang di follow semua akun sosmed gue, dan kalian juga bisa support gue dengan cara klik link bagi-bagi. Nanti nama orang baik akan gue tampilin di sini. And let's go. Oke, jujur pembahasan kali ini adalah salah satu pembahasan yang agak membuat gue takut ya teman-teman ya. Karena ini yang jadi pokok pembahasannya bukan cuma ormas, bukan cuma anomali-anomali biasa, tapi TNI salah satu organisasi yang memiliki wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata. Jadi memang agak takut, tapi takutnya itu ya ada ancaman-ancaman kayak gitu ya. Tapi oke, kita akan spill dikit teman-teman kenapa kita harus menolak ini. Untuk sebelumnya kalian sendiri kan tahu bahwa selama ini setelah reformasi telah dicapai, setelah Pak Soeharto diturunkan kan akhirnya kita memisahkan mana yang urusannya militer, mana yang urusan sipil ataupun negara, dan itu ya berjalan lumayan baik. Karena dui fungsi ABRI sendiri, buat kalian yang generasi-generasi baru mungkin nggak tahu, itu dijalankan di pemerintahan Orde Baru, di pemerintahan Pak Soeharto. Karena ya tahu sendirilah ya, background Pak Soeharto sendiri kan militer, jadi dia pasti membawa teman-teman seperjuangannya dulu untuk menduduki strategi-strategi yang pas. Intinya ya kembali lagi bagi-bagi kue ya teman-teman ya. Dan dui fungsi ABRI itu sangat gue bilang sih tidak adil ya, karena kita tahu sendiri power and corrupt ya teman-teman ya. Kekuatan itu selalu cenderung ke penyelewengan teman-teman. Udah berkuasa di posisi strategis, memiliki wewenang untuk menggunakan senjata, siapa coba yang berani ganggu gitu ya. Kenapa kalian harus menolak ini? Karena gini loh teman-teman, sudah di sejarah itu sudah terbukti bahwa dui fungsi ABRI itu jelek dan tidak adil ke sipil. Karena ya nanti kalian gimana mau berontak dikit, mau demo dikit, lawannya sudah memakai senjata, udah nggak cuma gas air mata atau apa, tapi bener-bener punya senjata gitu loh. Dan ya akhirnya gini, kalian bersaing sesama sipil aja belum tentu berhasil. Kalian bersaing di politik, kalian bersaing di jabatan-jabatan strategis negara, kalian bersaing untuk bisnis, itu aja ngelawan sipil belum tentu berhasil. Apalagi yang kalian lawan itu orang yang memegang senjata dan punya kuasa. Udah pasti kalian kalah. Kalian adu tender ya pasti kalah teman-teman. Kalau lawan kalian TNI udah pasti kalah gitu loh. Jadi kalau dui fungsi itu berlaku, ya akhirnya TNI itu akan jadi sangat kuat gitu loh. Kenapa kita tidak setuju kalau TNI sangat kuat? Karena kalau terlalu kuat itu justru bahaya teman-teman ya. Ini semua porsinya harus seimbang. Parlemen ini seimbang, Polri itu seimbang, TNI itu seimbang, rakyat pun seimbang. Jadi semuanya itu harus pada porsinya masing-masing. Kalau ada salah satu yang menonjol, ya Orde Baru 2.0 itu sangat-sangat menonjol gitu loh. Ya kita tahu sekarang Pak Prabowo ya dari militer juga, dari TNI juga gitu ya. Ya jadi sebenarnya agak nggak kaget ya, karena udah ketebak ya. Kayaknya sih dia bakal berterima kasih sama temen-temennya gitu. Pasti dia akan berterima kasih, terutama untuk Pak Mayor Teddy, si ibu negara ya kalau kata orang-orang. Pasti kebijakan ini salah satunya juga untuk kepentingannya Mayor Teddy ya, agar dia bisa menduduki jabatan-jabatan yang strategis teman-teman ya. Ada berapa parlemen nih yang mau disahkan yang bisa diduduki oleh TNI. Jadi totalnya ada 15 parlemen sampai video ini dibuat. Gak tahu nanti kedepannya bisa bertambah atau berkurang ya teman-teman. Cuma saat video ini direkam ini masih 15 parlemen. Ada pertahanan negara, ada sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan. Jadi nanti narkotika juga akan dipegang sama TNI teman-teman. Tambahan ada BPNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung ya. Jadi bisa sangat kuat banget. Bayangin lo adalah seorang TNI yang pangkatnya tinggi dan menduduki jabatan di Mahkamah Agung. Wah, powerful banget. Bisnisnya pasti lancar, kepentingannya pasti dijalanin, gak ada yang berani nolak kalau kayak gitu. Itu kan jadinya nggak apa ya teman-teman ya, kalau terlalu kuat gitu kan jadinya agak bahaya. Nanti nggak ada kesempatan buat kita para rakyat, para sipil untuk bisa berdemo ataupun untuk bisa menyuarakan pendapat. Gimana mau demo dikit langsung ada moncong senjata, anget-anget di leher. Siapa yang berani coba? Ayo, nggak ada yang berani. Fungsinya apa coba kalau kayak gini? Aku curiga sih ya fungsinya biar nggak ada yang
mau demo lagi. Soalnya kan kemarin sempat rapat sama beberapa dekan sama beberapa rektor ya Pak Prabowo ya takutnya ya juga dihimbau untuk agar mahasiswanya nggak demo. Dan gue takutnya lama-lama demokrasi hilang. Udah berubah aja, udah jangan Indonesia negara demokrasi, Indonesia negara sosialis komunis aja, nggak apa-apa sekalian, daripada kita munafik pura-pura bilangnya negara demokrasi tapi ternyata nggak menjalankan fungsi demokrasi dengan sepenuhnya ya. Ini jujur gue agak takut buat video ini teman-teman, karena yang kita kritiki kali ini bener-bener orang yang bener-bener kumpulan orang-orang yang kuat dan bersenjata ya. Semoga aja nggak apa-apa, aman ya. Itu jadi ada 15 posisi itu, semoga aja nggak bertambah lagi dan semoga malah batal. Dan yang membuat mencurigakan lagi apa? Ini kenapa rapatnya itu harus diem-diem gitu loh? Kenapa rapatnya itu harus di hotel? Kalau memang sesuatu itu baik, tujuannya baik, kan nggak apa-apa gitu. Kalau kalian punya sesuatu yang baik kan kalian nggak akan nutup-nutupi kan. Tapi kalau kalian berbuat jahat, punya rencana yang jahat, pasti kalian tutup-tutupi kan. Nah logika sederhananya kayak gitu. Rapatnya aja di hotel, kenapa nggak di DPR? Kenapa ada gedung DPR? Karena katanya kan efisiensi katanya. Katanya efisiensi. Semua kegiatan rapat di hotel, rapat di Bali apa katanya diberhentikan. Ini tapi kenapa tiba-tiba rapat di hotel? Kan kita membuat curiga gitu loh. Ada apa ini? Kalau emang tujuannya baik mah nggak usah malu-malu. Kalau bisa transparan kayak idenya Pak Ahok. Jadi kan ya gimana kita nggak tambah curiga gitu loh. Kita lihat beberapa video yang beredar di internet untuk memperkuat argumen ya teman-teman. Ya biar nggak Bang Sefon bacot. Gimana lebih enak dijalankan oleh TNI. Karena TNI ini selama ini tidak terbukti korup, tidak seperti oknum polisi ya, tidak seperti si seragam coklat. Bro, sebersih-bersihnya orang kalau dia udah dikasih kekuasaan yang tinggi pasti kotor juga ya. Nggak bisa. Banyak banget tuh buzzer-buzzer di kolom komen. Setuju, bravo. Dan ya komen mereka pada sama juga, template juga. Ya mungkin efisiensi salah satu tujuannya untuk membayar lebih banyak buzzer ya teman-teman ya. Nih, dikritik rapat di hotel mewah, ini jawaban DPR. Kita lihat jawabannya kayak gimana. Nggak ada. Kalau itu pendapatku. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton. Ya kan dulu. Undang-undang apa? Dulu kan sebelum efisiensi diberjalankan sama presiden. Kok nggak kompak banget sih? Oke. Berarti nggak bertentangan dengan Alasannya Pak. kan bertentangan dengan efisiensi. Ya tahu, perkumpulan, dikelompokkan, oke. Jadi saya udah mulai kenceng ngeruduk. Enggak. Jelek banget lagi jawaban dia ya. Ya kan itu dulu sebelum efisiensi itu diberlakukan sama Pak Prabowo sendiri. Kalau sekarang udah diberlakukan ya harusnya jangan di hotel. Dan kenapa ya gue setiap melihat pejabat itu, setiap menjawab pertanyaan itu kayak ada tendensi dia tuh sombong banget gitu anjing. Apa mungkin karena gue udah saking bencinya ya teman-teman ya, nggak tahu ya. Mungkin hati gue udah busuk ya, udah gak percaya banget ya. Cuma muka pejabat setiap diwawancara itu kayaknya enak banget lah kita ngeliat ya. Kayak penuh banget dengan kepalsuan dan kesembunyi-sembunyian gitu. Terus gunanya gedung DPR itu buat apa kalau rapatnya nggak di gedung DPR? Kan paling gampang kayak gitu aja ya. Nih berakhir ricu koalisi sipil geruduk. Nah ini gue salut ya untuk koalisi sipil ini, untuk mas-masnya yang berani, nggak cuma berani menyuarakan, even gue pun masih bisa cuma menyuarakan lewat internet doang kayak gini, cuma bisa mengajak kalian untuk sadar dan menolak RUU TNI. Ini orang masuk ke rapatnya, GG banget nih. Keren banget. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan. Kayak bagus nih posternya misalnya, kayak kurang kerjaan aja sampai ngambil double job. Makanya duitnya udah banyak, kekuasaannya udah banyak tapi masih kurang aja. Karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Berani banget sumpah dia recall di base musuh. Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Anjing songong banget nih orang ini, padahal mereka ini digaji pakai duit pajak kita anjing sebenarnya. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Enggak, gini loh, kenapa mereka tiba-tiba kepikiran untuk dui fungsi ABRI lagi? Padahal mereka tahu, dan gue yakin mereka adalah salah satu saksi sejarah Orde Baru gitu loh. Kan yang orang-orang duduk di dalam itu pasti ngerasain Orde Baru gitu loh. Dan mungkin dulu mereka menolak waktu masih jadi rakyat biasa. Yakin gue, mungkin mereka dulu
Mungkin mereka benci banget. Sekarang mereka menduduki posisi-posisi jabatan-jabatan strategis, tiba-tiba langsung setuju-setuju aja, bahkan mau mengaktifkan di fungsi ABRI lagi. Aneh emang ya, sangat aneh. Rakyat dikebuli, DPR gelar rapat di hotel mewah demi kebut RTNI. Nah itu juga, kenapa kok tiba-tiba dikebut banget tuh loh? Kenapa gitu loh? Itu pertanyaan gue ya. Keburu-buru banget tuh kenapa? Buru-buru banget revisi UU TNI, lagi perang sama siapa emangnya selain ngelawan rakyat? Makanya, emang musuh kita sekarang siapa? Gak ada, justru musuh kita sekarang adalah negara sendiri cuy. Udah cukup kecewa gue, udah cukup kecewa. Kenapa bisa kayak gini cuy? Satu hari satu berita buruk dari pemerintah nih. Raja Juli PSI bagi-bagi jabatan. APBN belum dirilis sampai sekarang. Pengangkatan CPNS ditunda-tunda terus. Prabowo siapkan TNI ke BUMN. Prabowo ketemu Naga, Prabowo minta nasihat ke Jokowi. Banyak banget teman-teman nih. Ini 100, ada 11. Sebanyak 200 kolonel TNI mengikuti kursus singkat manajemen dan bisnis di Hambalang tuh. Ngapain TNI sampai kursus singkat manajemen dan bisnis gitu loh? Lo mau kursus secepat apa? Mau kursus kayak gimana pun juga nggak akan bisa kalau memang bukan bidangnya. Jangan dipaksakan. Katanya mau merotorika. Merotorika itu gini teman-teman. Paling gampangnya adalah jabatan-jabatan itu diisi sama orang-orang yang emang kompeten di bidangnya. Katanya Pak Prabowo mau gitu. Nah tiba-tiba TNI mau disuruh menduduki jabatan-jabatan bisnis ataupun BUMN. Emang bisa? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Mau di kursus singkat, mau diikutin kuliah, mau diikutin kayak gimana, nggak bisa kalau dari awal udah bukan passionnya dan bukan ahlinya gitu loh. Yang dipilih itu kan harusnya orang yang capable, bener-bener orang yang udah dari kecil belajarnya itu gitu loh. Orang perikanan, ya dulu bagus, akhirnya merekrut sama Bu Susi. Memang orangnya di perikanan memang capable banget gitu loh. Lah kalau sekarang yang dipilih orang-orang yang mau bagi-bagi jabatan, orang-orang yang dibalas budinya sama Pak Presiden, bukan orang yang jago di bidangnya. Belum ada 6 bulan Presiden Prabowo tunjuk salah satu anak emasnya jadi dirut Pertamina. Nggak selesai nih bagi-bagi kuenya ya kayaknya ya. Tunjuk Roninya ya buat jadi dirut MIN. Ini apa nih, gue nggak tahu nih. Lalu ada 200 kolonel yang disiapkan buat masuk BUMN. Semua program yang gagal di zaman Soeharto diulangi lagi dan pasti akan kooperasi yang dicekokkan dari atas, food estate, industrialisasi, lewat proteksi dan hilirisasi. Gue takut banget jangan sampai Orba itu terulang kembali teman-teman ya. Karena kita semua tahu Orba itu seburuk apa. Orba itu bisa dibilang ya gagal, bahkan sampai diturunkan sendiri kan sama Amin Rais, sama orang-orang yang sekarang ternyata menduduki jabatan-jabatan di DPR maupun MPR. Mereka semua kan dulu salah satu orang-orang yang menggagalkan Orba. Nah sekarang kok mau diulangi lagi kalau udah tahu ini jelek. Jadinya kan ini reformasi yang dikhianati judulnya. Ya pokoknya kalian semua harus peduli dan harus mengawal guys. Jangan sampai kalian nggak peduli. Bodo amat lah, kayak gini nggak terlalu ngefek ke hidup kalian. Ngefek kalau ini sampai disahkan. Kalau ini sampai dijalankan bener-bener ngefek. Coba kalian berkaca sama negara-negara tetangga yang dipimpin sama militer. Nah kayak gitulah sekarang. Masa depan kita kurang lebih kayak gitu nanti. Oke? Jangan harap kalian bisa berdemokrasi lagi di internet. Jangan harap kalian bisa kasih masukan-masukan lagi di internet. Wah, nggak bisa. Gue Steven Yang, salam makan sehat. Tolak RUU TNI ya.